Oke, kita lanjut untuk data rekomendasi saham yang ini kita analisa di tanggal 1 Juli malam jam 10. Nah, untuk kali ini kita menganalisa emiten ya dari EMTK, Elang Mahkota Teknologi. Jadi sebenarnya untuk EMTK sendiri beberapa waktu yang lalu udah dibuat analisa ya, ini untuk time frame mingguan sebetulnya ya. Time frame mingguan ini, jadi untuk time frame mingguan sendiri kita bisa lihat bahwa EMTK sebelumnya berhasil untuk menembus eh, resisten ini, resisten dari kisaran 454 seperti itu, dan sekarang harganya sudah mendekati 454. Oke, jadi untuk EMTK sendiri mengingat laporan keuangannya kemarin di kuartal 1 itu sangat fantastis ya, sangat fantastis, hampir menyentuh 1 triliun, maka tidak menutup kemungkinan bahwa EMTK dalam waktu ke depan trennya akan kembali eh, naik seperti itu. Ini untuk EMTK. Dan kita lihat untuk time frame harian. Nah, di sini untuk posisi harga sekarang kita udah memasuki area buy ya, hampir memasuki area buy 1, kemudian area buy yang kedua. Oke. Jika misalkan teman-teman mau melakukan pembelian, ya kan? Pembelian untuk MTK ini sendiri, kalian bisa melakukan eh, cicil, melakukan pembelian cicil ya, seperti itu. Dan untuk target kenaikan kali ini diperkirakan menyentuh antara, ya sebenarnya ini potensi turun lagi ya. Tidak, dia masih perlu menyelesaikan satu gelombang sini ke area buy yang kedua. Ini untuk MTK. Tapi kalau misalkan teman-teman lebih tertarik untuk hoax dalam jangka panjang, entah itu 1 tahun atau mungkin 1 tahun setengah, ini sangat direkomendasikan seperti itu. Ini adalah untuk MTK. Bahkan untuk view jangka panjang masih optimis menyentuh harga 630 sampai 710 seperti itu. Ini untuk MTK. Kemudian untuk WiFi, mungkin teman-teman ada yang WiFi holder ya. Oke, untuk WiFi sendiri, mengingat jika akan ada isu. Nah, untuk WiFi sendiri kita view berdasarkan pattern ya, seperti ya. Kalau dari patternnya sendiri, ini kita bisa lihat bahwa WiFi membentuk pola uh, pennant ya. Kita ambil saja dari sini, bullish pennant ya. Tuh, oke. Ntar kita cross check lagi ya. Kita nilai ini sebagai bullish atau pennant lah. Ini bisa naik, bisa turun seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan berdasarkan dari pengalaman ya, dari pengalaman biasanya ini cukup tricky ya, tricky. Entah mungkin nanti jadi up kemudian langsung bantingan seperti ini, atau mungkin ya syukur-syukur uh, memang langsung up seperti itu ya, enggak ada tricky lagi seperti ini, seperti itu. Paling tidak dari uh, momentum, sebentar ini kita pakai RSI saja
Oke, momentumnya juga masih kuat, trennya juga masih di atas. Paling tidak WiFi bisa menembus 2730 untuk membentuk uh, bearish divergence ya, seperti itu. Oke, tidak dia bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau akumulasi atau melakukan pencicilan pencicilan beli, ya saya pun juga bisa merekomendasikan dengan catatan bahwa eh, di harga ini 1600 sampai 1650 ada gap up gitu. Jadi yang jadi concern adalah dia breakdown kemudian untuk eh, kembali naik seperti itu. Yang terpenting adalah eh, pastikan ketika melakukan pembelian emiten tidak all in, tapi punya diversifikasi eh, keuangan seperti itu. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat sendiri eh, pola yang lebih mikro ya, pola yang lebih mikro kita bisa lihat pola candle di sini ini membentuk yang namanya nah, bearish triangle ya, bukan ascending triangle. Jadi kalau misalkan dia breakdown, ini kita ukur juga sekalian biar lebih valid. Oke, maka harganya akan berjika ya menutup gap seperti itu. Oke, jadi buat untuk holder wifi bisa berhati-hati, tapi kalau misalkan memang optimis untuk jangka panjang masih no problem seperti itu. Oke, jadi untuk kali ini ada dua emiten yaitu MTK sama WiFi. Kemudian yang ketiga ada SMDR. Nah, kalau untuk SMDR sendiri dia masih down ya, masih koreksi ya. Ini kita bisa lihat koreksinya sebenarnya sehat, ya kan? Sehat dan cuman untuk yang jadi concern kali ini adalah uh, dia sudah breakdown dari support ini, dia sudah breakdown. Dan untuk yang selanjutnya yang jadi perhatian adalah harga 280. Kalau misalkan harga ini bisa bertahan di atas 280, maka harga untuk SMDR bisa berpotensi untuk rebound di sini. Oke, ini untuk SMDR. Ini juga cukup menarik ya sebenarnya kalau kita zoom jarak. Oke. Oke. Jadi kalau untuk SMDR sendiri sebenarnya dia sudah menyentuh garis resist ya. Ya, kalau untuk SMDR sendiri lebih amannya wait and see ya. Tunggu konfirmasi candle bullish ya. Entah itu nanti di Harami atau mungkin Morningstar atau mungkin Shooting Star seperti itu. Dan untuk SMDR masih wait and see. Untuk yang sebelumnya
penasaran LDKA dia sudah rebound ya. Ini kemarin kita sempat terlewat ya di hari Minggu. Ini ada candle hammer ya, candle hammer. Tapi ya sudah ini sudah terlalu. Untuk MDK sendiri juga kita wait and see dulu, kita lihat bagaimana pergerakan market ke depannya. Ya, saya rasa untuk hari ini cukup sampai di sini saja. Yang sudah floating profit bisa diamankan pakai trailing stop, dan pastikan jangan pernah menjadi orang yang greedy, karena kebanyakan orang buat itu karena dia greedy, tidak mengatur money management juga dengan cara yang baik. Itu